dengan saya. Iya kan? Siapa saksinya? Makanya, Siapa itu di mana? Di mana? Ya, saya kasih tahu disaksikan oleh murid-muridnya. Bukan saksi. Saya tahu juga itu ada ketemunya di dalam mimpi. Dia bermimpi. Makanya muridnya. Emang Rasul Paulus sedang tidur? Mana datanya? Oke, sekarang saya tanya data. Mana datanya Rasul Paulus sedang tidur? Makanya datanya bang, data dulu bang. Data dulu di mana? Di mana Rasul Paulus sedang tidur ketika dijumpai oleh Tuhan Yesus? Datanya. Anda bilang itu dia mimpi. Orang mimpi itu saat tidur. Makanya banyak ayat lain. Iya, mana datanya? Mana datanya bang? Mana datanya Rasul Paulus sedang tidur? Ayat yang mana? Banyak ayat. Dengerin dulu. Silakan. Dengerin dulu. Iya, mana ayatnya? Coba. Ya, silakan. Oke. Banyak ayat lainnya yang menyatakan ketika Paulus itu kan menceritakan, dia bercerita kepada muridnya bahwa dia telah bertemu dengan Yesus. Terus satunya dia langsung tiarap, terus satunya di ayat lain yang mengatakan, pokoknya beda-beda lah di ayat-ayat lain itu kan sudah membuktikan bahwa itu tidak ketemu langsung. Saya kasih dikonfirmasi sebentar. Dikonfirmasi langsung oleh Tuhan Yesus kepada Rasul yang bernama Ananias. Seperti apa yang ditahu oleh Rasul Paulus. Perhatikan baik-baik. Dan dalam suatu penglihatan dia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menupakkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ini dalam sebuah penglihatannya. Tetapi hal itu ternyata terbukti. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam besar, kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama Tuhan. Ya, apa katanya? Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini yang dimaksudkan sebab Rasul Paulus ya adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Termasuk seperti abang sekarang memfitnah Rasul Paulus. Itu sebuah penderitaan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpahkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Ananias tidak pernah kompromi dengan Rasul Paulus. Ananias tidak pernah ketemu sebelumnya. Tetapi Ananias memberikan konfirmasi itu karena Ananias juga mendapatkan penglihatan seperti yang dilihat oleh Rasul Paulus dalam perjalanannya ke Damaskus. Jadi Rasul Paulus bukan sedang tidur, bos. Jadi saya tanya Anda tadi, di mana datanya Rasul Paulus sedang tidur lalu bermimpi? Apakah seperti nabimu yang sedang tidur di salah satu rumah lalu kemudian diangkat untuk naik buruk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala di langit ketujuh? Dia tidak demikian. Dia tidak sedang dalam ketiduran, bro. Paulus dalam keadaan sadar, sehat, bugar, jasmani dan rohaninya. Dia jalan ke Damaskus dengan perintah penuh dari imam-imam kepala. Jadi apa yang mau kau dustakan untuk tidak menerima Rasul Paulus? Oke. Sekarang pertanyaan saya. Udah dulu, ganti. Udah terjawab, Bang. Udah terjawab. Enggak, gini, Bang. Jaraknya apa Paulus. Lagi? Jaraknya Paulus sama Yesus secara akal dulu. Ya. Jaraknya Yesus sama Paulus itu berapa tahun? Kalau memang nyata hadirnya bagaimana? Tidak sampai beberapa tahun. Rasul Paulus ketika penyaliban Yesus dia hadir, ketika penyiksaan itu hadir. Terbukti ketika Ananias saja mau dirajam dengan batu, Rasul Paulus itu hadir. Rasul Paulus itu hidup sejaman, dia adalah seorang imam, dia seorang Farisi kok. Jadi dalam pengajaran Yesus, tentu saja Rasul Paulus hadir di situ sebagai murid Gamaliel yang taat pada hukum Taurat. Dia adalah orang Benyamin, dia adalah orang Israel, ya, Dia orang Israel. Itu sebabnya dia memberitakan itu. Dan
Sebelum itu dia menangkapi, ya seperti yang katakan tadi, sebelum pertobatannya. Tapi dia telah menerima, ya, karunia itu dan menjadi seorang rasul. Sekarang gini, siapa saksi Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu? Dan silakan kasih saya bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, ya, yang telah dinubuatkan dari antara orang Israel. Karena di dalam surat, ya, surat Ankabut 27, ya, saya bacakan ya, surat Ankabut 27 saya bacakan supaya tidak dianggap hoax ya. Sekarang giliran Anda menjawab pertanyaan saya. Mari kita lihat kawan-kawan, ya. Kita lihat ilmunya. Ya. Oke Bang ya, perhatikan, baca sih. Lihat Bang, lihat sini Bang, lihat sini Bang. Lihat sini Bang, lihat sini Bang. Lihat sini, lihat sini. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Jadi tentang kenabian itu dari Bani Israel. Muhammad Bani Israel bukan, dia Bani Arab. Itu pertama. Jadi tidak ada nabi di luar daripada bangsa Israel. Kalau ada, silakan tunjukkan kepada saya di mana ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Muhammad sebagai nabi. Karena di dalam surat Maryam kita kasih contoh, ya, surat Maryam kita kasih contoh ayat 33, Bang. Ya, ayat 30, sorry. Ketika Isa diangkat jadi nabi, dikatakan nabi. Dia dalam kurung Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang, baca Bang. Apa itu? Dia jadikan aku seorang nabi. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, silakan tunjukkan dalilnya kepada saya. Dan ketika berbicara kepada Allah, siapa yang menjadi saksinya? Terima kasih. Oke, siap. Coba Abang buka Al-Ahzab ayat 40. Coba. Oh saya yang buka, Anda yang buka Bang, tunjukkan sendiri. Takutnya, Gimana sih? takutnya nanti kalau saya yang baca, nanti dikira dibohongin. Oke ya, saya baca ya. Baca sendiri Bang, dengan kasih lihat datanya, supaya Siap. penonton kita itu bisa kelihatan. Oke. Ya kan? Coba coba saya buka dulu ya Al-Ahzab. Ya bukalah, kau pelajari Ya, sendiri. tunggu. Itu kan Tunggu. kitabmu. Saya kan hanya Nanti menanyakan kalau- Bang. Nanti kalau saya yang nah. Maka Muhammadin Oke, silakan. aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beda dengan Yesus yang hanya untuk orang Israel ya. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Apa? Mau diterjemah? Mau diterjemah, Bang? Ay, Anda sombong sekali, kan sudah ada terjemahannya di situ. Oh, Ngapain iya, Anda iya. sombong di situ? Oh, Terjemahannya enggak. sudah ada dari lembaga Alkitab dari Oh, enggak. dari Kemenak. Soalnya saya baca ini sudah tahu artinya, Bang. Jadi saya kalau sudah makanah ini Bang, tidak ada Muhammad ada gini, Bang. Ya coba saya Ya silakan tunjukkan saja Bang. Silakan tunjukkan di mana Muhammad apa itu bahasanya supaya bukanlah penonton bapak kita bisa dari dengar. seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oke. Mana? Apakah di situ disebut sebagai nabi, Bang? Dia kan sebagai utusan Allah kan? Sebagai rasul kan? Kenapa? Sebagai rasul kan? Sebagai rasul kan? Iya. Nabi memang Iya. rasul. Sekarang saya mau tanya. Iya, sekarang saya tanya, sejak kapan nabi-nabi bangsa Israel disebut sebagai rasul? Kenapa? Iya, Sejak ini sudah kapan Nabi. nabi-nabi bangsa Israel? Iya. Sejak kapan nabi-nabi Israel itu pernah disebut sebagai rasul? Saya nggak mau membahas kalian Sejak ini. kapan? Ada sebentar.
Sebentar, Jangan ada yang bilang di bawah paksakan. rasul itu ya nabi. Gini, Sejak gini. kapan rasul Loh. jadi nabi? Loh, Hmm. Rasul itu kalau nabi apa? Kalau di Islam bedanya nabi sama rasul beda loh, Bang. Kalau nabi itu belum tentu rasul, tapi rasul itu sudah tentu nabi. Baik. Apakah Nabi Musa disebut sebagai rasul? Nabi Musa nimim. Ya. Jadi Disebut sebagai rasul. nabi dan rasul itu adalah ulul azmi. Nabi Ibrahim. Ya, sekarang apakah oke. Ibrahim, siapa lagi? Musa, ya kan? Musa, Sekarang, Muhammad. Oke. baik. Sekarang tunjukkan saya data dari orang Israel bahwa Musa pernah dipanggil sebagai rasul. Kita tunggu. Emangnya, halo Bang, emangnya Tuhan saya orang Israel? Nggak penting bagi saya kalau umat Israel pun nggak ngomong, saya nggak penting. Ketawa, apa artinya? Loh, Iya, Anda kan sedang terjebak. Anda mengatakan bahwa rasul itu ya seperti Musa, sejak kapan Musa dan Ibrahim jadi rasul? Di Al-Quran sudah dijelaskan juga kalau Nabi Musa itu adalah nabi Allah. Orang yang kamu aja. Kamu kan bilang kan rasul, Bang. Iya, karena Kamu kan bilang rasul. Gini Bang. Tahu kan bedanya rasul? Beda dengan kamu tadi. Kalau rasul, kalau kamu hanya orang yang menerima kata-kata dari Yesus, padahal banyak orang yang menerima dari Yesus, murid-muridnya menerima. Kenapa dia tidak dikatakan Rasul Yohanes? Dari pengertian abang itu sudah salah tadi. Disebut Rasul Yohanes, Rasul Matias, Rasul Filipus, Rasul apa namanya itu? Rasul Yudas, Thomas. Rasul Yudas. Disebut sebagai rasul semua. Rasul Yudas. Gini. Disebut semua. Nabi Musa kenapa dikatakan Rasul? Karena dia mendapatkan wahyu dari Allah dan disampaikan kepada umatnya. Itu pengertian Rasul dalam Islam. Itu Nabi, Bang. Loh, makanya saya katakan gini. Oke, itu kan secara agama. Sekarang gini, Anda membawa Musa dan Ibrahim tadi. Dan itu kan mereka bukan orang Arab. Kalau mungkin Anda mencocokkan itu kepada Muhammad, ya no problem. Tapi Anda mencocokkannya kepada Musa yang adalah orang Ibrani. Ya. Sekarang di mana orang Israel pernah memanggil Abraham itu dan Musa itu sebagai rasul? Silakan tunjukkan. Sekali lagi, gini bang. Tuhan saya itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, bukan orang Israel. Jadi Allah bukan pencipta langit dan bumi, Bang. Pemilik negeri Mekah. Bang. Udah, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu dari pembuktian. Penciptaan Nabi Adam dan lain sebagainya itu sudah merupakan macet. Ngapain macet? Kamu aja yang mau ngikuti orang Israel. Emang kamu mau dikatakan keturunan orang Israel apa bukan? Ayo coba dulu saya tanya, kamu keturunan Israel Allah apa Subhanahu bukan? wa Ta'ala, kamu bilang tadi ya, keselamatan datangnya dari orang Israel. Anda mengenal Tuhan, Anda mengenal Nabi itu dari bangsa Israel.